Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khara ilallah. Bismillahi Masya Allah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi Masya Allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Pusdai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia dalam hidup ini tentunya mendambakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang diinginkan bukan kebahagiaan fata morgana, bukan kebahagiaan kamuflase, tapi kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan lahir batin, atau istilah lain kebahagiaan yang hakiki. Kita diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Doa memohon kebahagiaan dunia dan akhirat. Sering kita menyebut doa ini doa sapu jagat. Artinya doa yang istimewa, doa yang luar biasa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim yang diterima dari Anas bin Malik selalu memanjatkan doa ini, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini beliau baca sebanyak-banyaknya, berarti tidak pernah beliau meninggalkan doa ini. Apa maknanya? Ya Allah, berilah kepada kami, anugerahkan kepada kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jauhkan kami azabannar, dari siksaan api neraka. Tentunya kita semua ingin bahagia dunia dan ingin bahagia di akhirat. Imam Muhammad Abdul Hamid Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i membagi 4 kelompok manusia. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia dan bahagia di akhirat, ideal. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Bahagia dunia, celaka di akhirat. Yang ketiga, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia biasa saja, hidup sederhana atau bahkan miskin, tapi rajin sholat, rajin ke majelis taklim, rajin zikir, maka sa'idun fil akhirah, bahagia di akhirat.
Yang bahaya yang keempat, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Celaka dunia dan celaka di akhirat. Kalau saya tanya Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara 4 kelompok ini mana yang kita pilih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4? Pasti kita semua sepakat jawabannya nomor 1. Karena ini yang ideal. Kita ingin mencapai baik dunia maupun akhirat. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Lalu pertanyaannya, apa rumusnya atau apa kiatnya mencapai bahagia dunia, bahagia akhirat? Rumusnya, dapatkan kesenangan. 2, dapatkan ketenangan, maka jawabannya bahagia. Saya ulangi, untuk mencapai bahagia dunia dan bahagia akhirat, dapatkan kesenangan, dapatkan ketenangan, maka kita akan bahagia. Apa sumber kesenangan itu? Sumber kesenangan itu kata Imam Ghazali ada 4. Orang senang dalam hidup ini kalau 4 terpenuhi. Yang pertama, al-ma'rifat atau al-ilmu atau pengetahuan. Kita bahagia, kita senang kalau kita punya ilmu. Karena dengan kita punya ilmu, hidup kita akan terasa mudah. Dengan ilmu kita bisa mengembangkan wawasan. Dengan ilmu kita bisa mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri kita. Dengan ilmu kita juga bisa mendapatkan pekerjaan. Kita akan terus meningkatkan profesionalitas kita, kemampuan kita. Karena ilmu itulah yang akan membimbing kita semua. Maka orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar iman. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang punya ilmu dan orang yang beriman ke derajat yang tinggi. Artinya iman harus punya ilmu. Orang yang berilmu itu harus dilandasi dengan keimanan. Jadi ilmu itu bisa mengantarkan kita menjadi orang yang senang dalam hidup ini. Karena kita bisa melakukan apa yang kita miliki sesuai dengan ilmu kita masing-masing. Dengan ilmu biologinya, dengan ilmu fisikanya, dengan ilmu sosialnya, dengan ilmu agama, ilmu apapun itu menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi senang. Yang kedua, sumber kesenangan itu adalah as-sihah. Apa itu as-sihah? Kesehatan. Sehat ini menjadi faktor kesenangan kita. Ketika kita sakit, maka tidak senang. Bapak Ibu di Pasihan Tedamang, kira-kira enak apa enggak? Enggak enak Pak ya? Enggak enak kan Bu? Dikasih batuk, dikasih pilek, dikasih naon deui panas atau demam, tidak enak. Tapi ketika sehat, maka senang kita. Tapi seringkali Bapak Ibu sekalian, nikmat sehat ini sering dilupakan oleh manusia. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun ilaihima annas as-sihhatu wal firaq. Ada 2 kenikmatan yang seringkali manusia itu selalu melupakan 2 nikmat itu. Karena mereka mengira kalau nikmat itu ketika punya uang yang banyak, ketika kita punya jabatan yang tinggi, punya rumah yang megah, itulah nikmat katanya. Tapi seringkali 2 nikmat ini dilupakan. Apa 2 nikmat itu? As-sihhatu wal firaq, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu atau kesempatan. Dikasih sehat, kita sering lalai. Dikasih sehat, kita sering tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sulit bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah,
Maka sering-seringlah kita datang ke rumah sakit, sering-seringlah kita nengok orang yang sakit. Maka dengan kita menengok orang yang sakit, datang ke rumah sakit, kelihatan orang yang sakit biasa sampai orang yang mau sakaratul maut itu ada di rumah sakit. Maka bersyukurlah kita masih dikasih nikmat sehat, alhamdulillah. Kemudian nikmat kesempatan ini juga sering kita lupakan. Nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita sering kita lupakan. Kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk menikmati datangnya Ramadan. Maka manfaatkan waktu yang hanya 29 hari ini atau 30 hari ini untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu ini berlalu begitu saja. Karena kalau sudah berlalu waktu itu tidak akan pernah kembali. Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Syarhul Hikamnya mengatakan, ma fata min umurika la iwadulahu wa ma hasala laka la qimatalah. Sesuatu yang sudah lewat dari umurmu, waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali. Hari ini kita kumpul di Masjid Pusdai, salat subuh berjamaah, mendengarkan tausiah, ngaji bersama-sama. Waktu seperti hari ini tidak akan pernah kembali di hari yang akan datang. Mungkin hari ini hari yang terakhir, mungkin waktu kita duduk yang terakhir di Masjid Pusdai ini. Nggak tahu siang hari seperti apa, nggak tahu sore hari seperti apa, bahkan malam hari, bahkan besok. Kita tidak akan pernah tahu apakah umur kita akan sampai di waktu-waktu yang akan datang. Maka tidak ada bahasa nanti, tidak ada bahasa kumaha engke, tidak ada bahasa nanti saja menunggu, tidak ada bahasa menunggu. Ketika ada waktu, ketika ada kesempatan, ketika ada usia Allah berikan kepada kita, manfaatkan usia itu sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu itu dengan semaksimal mungkin untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menjadi bahagia hidup kita ini, akan menjadi senang. Kemudian yang ketiga, al-jah, kedudukan. Kemudian yang keempat, al-mal, yaitu harta. Empat ini membuat orang senang. Tapi pertanyaannya, apakah yang empat perkara ini membuat kita menjadi tenang? Tentunya tidak menjamin. Kenapa? Ilmu itu menjadi orang senang, tapi kalau ilmu itu kita gunakan untuk maksiat, ilmu kalau itu kita gunakan untuk membodohi orang lain, harta yang kita dapatkan, kalau harta yang kita dapatkan itu kita peroleh dengan cara yang haram, diperoleh dengan cara yang batil, maka harta yang kita dapatkan itu tidak akan pernah membuat kita tenang. Sama juga dengan jabatan kita, jabatan yang disandang, jabatan yang kita diberi aman dengan jabatan itu. Kalau cara yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar, maka dijamin dengan jabatan itu kita tidak akan pernah menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Maka supaya kita tenang, jawabannya adalah ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita itu akan tenang. Jadi semuanya itu landasannya adalah zikrullah. Landasannya hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya ilmu, landasi dengan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sehat, zikir kepada Allah. Ketika kita punya jabatan, ingat kepada Allah. Ketika kita punya harta, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kalau ketenangan ini kita dapatkan, maka jawabannya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang tenang itu dia akan senang, tapi orang yang senang belum tentu dia tenang. Maka dari itu tetap yang ideal adalah raih kesenangan itu, landasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan bahagia. Bahagia di mana? Bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi hidup ini ada resep yang sederhana. Kata Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau sering disebut dengan Gus Baha, hidup ini enggak usah
dibikin repot, dibikin ribet. Pokoknya intinya gak usah maksiat, taat kepada Allah, dan jangan mikirin urusan orang lain. Orang itu capek Pak, orang itu sibuk, bahkan bingung, bahkan bisa stres. Itu ternyata yang dia pikirkan bukan diri sendiri, tapi juga orang lain. Contohnya kia Bapak Ibu, tetangga kita diberikan rezeki Allah memberi kendaraan mewah sekelas Pajero atau sekelas Fortuner misalnya dengan harga 500 jutaan, setengah miliar. Yang bingung, yang mikir bukan dia yang beli, tapi yang mikir siapa coba? Tetangganya. Dia mikir kumaha eta mayar pajakna, sabaraha satauna, nu kaduana sabaraha cicilanana, nu katilu sakumaha eta spare partna berapa harga onder dan lain sebagainya. Yang mikir bukan yang beli, tapi yang mikir kita sendiri. Nah makanya jangan urusi orang lain. Oleh karena itu sama dengan urusan dunia juga. Bapak Ibu, dunia ini sangat luas. Dunia ini luas sekali. Gak ada yang sanggup kita mikir urusan dunia sebetulnya. Tapi terkadang kita sepertinya bingung dengan urusan dunia. Kenapa? Bapak Ibu tidak usah bingung, Bapak Ibu tidak usah sedih, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kenapa? Karena urusan dunia sudah diurus, sudah diatur, sudah semuanya diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah, yang ngurus dunia ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dibebankan, kita hanya ditugaskan, kita hanya diwajibkan untuk berikhtiar saja. Ikhtiar yang maksimal, doa yang mantap, landasi semuanya dengan tawakal ala Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kita menyikapi urusan dunia supaya kita semangat bekerja, dalam riwayat Ibnu Asakir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah buat duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Jadi kudu seimbang Pak. Lamun orang keur digawe, kalau kita lagi tugas seperti kita akan hidup selama-lamanya. Semangat Pak. Akan timbul etos kerja yang tinggi. Kita akan produktif, jauh dari malas. Coba lamun kieu dibalik kurang. Ketika digawe, ketika kita bekerja, mikirna teh kieu, naon gawe oge da bakal maot ieu. Naon gawe oge da percuma da bakal da mau dibawa ieu. Nah, itulah yang membuat kita menjadi malas. Kejar dunia, tapi dunia jangan masuk ke hati kita. Dunia genggam saja, dunia hanya buat panggung saja untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika akhirat kita harus yakini seperti kita akan mati besok, maka muncullah semangat kita beribadah kepada Allah. Saat kita takbiratul ihram, ya Allah, seandainya takbir ini takbir yang terakhir. Saat kita ruku, bagaimana kalau ruku ini ruku yang terakhir? Saat i'tidal, bagaimana i'tidal yang terakhir? Saat sujud, bagaimana kalau sujud yang terakhir? Dan seterusnya. Dengan itulah kita terus nambah ketawaduan kita dan nambah kehusuan kita pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari gapai kebahagiaan yang hakiki dengan terus meningkatkan semangat kerja kita, dan tentunya landasi semua dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan yang kita inginkan akan tercapai, yakni hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, bahagia dunia dan bahagia di akhirat, dan semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan dan kesalahan. Wa qad jurjali jarhi sayfi burun wala burli majauhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masihkah ada harapan sembuh? Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari?
Sekian, terima kasih. Wal afu minkum wallahu yuwaffiquna wa yarham fi ma yardah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.